Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya, yang mempunyai hajat-hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ikhwan fillah, dan kita semoga dikumpulkan dalam lindungan Allah dalam kebaikan dunia dan akhirat. Semoga hati kita dijadikan oleh Allah hati yang selalu ikhlas dalam beramal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan di bulan Rajab, di antaranya 3 amalan yang disunahkan, yang dianjurkan. Mana yang dianjurkan? Yang 3 itu: 1, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini, setelah bulan Rajab kan kita menghadapi bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, maka kita minta ampun dari Allah dari sekarang. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian sebanyak mungkin. Karena apa? Karena istighfar itu membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Istighfar itu bisa membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang akan menghalangi turunnya rahmat Allah, turunnya karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Di antaranya rizki, ilmu, bisa beribadah, bisa berpuasa. Itu adalah karunia Allah. Karena kita tidak bisa melakukan ibadah tanpa ada bimbingan Allah. Kita tidak bisa melakukan usaha yang halal tanpa bimbingan Allah. Kita tidak bisa melakukan sholat, puasa tanpa bimbingan Allah SWT. Maka ketika kita beristighfar, saya ibaratkan ini ya, kenapa orang yang punya rizkinya gak lancar-lancar? Karena dia melakukan dosa, tidak beristighfar pada Allah SWT. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak, tetapi kita melakukan taat hanyalah sedikit. Bahkan kita harus bersyukur pada Allah SWT. Nikmat Allah berikan, kesalahan kita tutupi oleh Allah SWT. Bayangkan ikhwan fillah, ketika Allah sudah memperlihatkan kesalahan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, kepada saudara kita, mungkin mereka akan jijik melihat kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Tetapi dengan kemurahan Gusti Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Yang salahnya kita tidak beristighfar kepadanya. Allah sudah tutupi, kenapa kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan itu kita beristighfarlah, perbanyaklah istighfar, karena sangat dianjurkan memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Bahkan di waktu sahur beristighfarnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang yang selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memperbanyak sholawat. Di bulan Rajab ini memperbanyak sholawat, sehingga bagi orang yang memperbanyak sholawat, yang mana dijelaskan dalam kitab Durrah, orang yang memperbanyak sholawat, kata Rasulullah, aku melihat satu bangawan atau satu sungai yang airnya itu lebih manis daripada madu, lebih segar daripada salju, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, liman hada? Untuk siapa ini? Maka Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, ini untuk orang yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Ikhwan fillah, memperbanyak solawat entah di bulan Rajab ataupun luar bulan Rajab itu sangatlah baik. Namun di bulan Rajab lebih ditekankan. Karena apa? Karena bulan Rajab itu bulan haram. Bagaimana? Dilipat gandakan hingga 70. Nah, kita memperbanyak sholawat. Satu, niat kita supaya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pengen banget syafaat dari beliau nanti di hari akhir.
Kita pengen banget menjadi umat Rasulullah yang sejati, yang setia kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan yang kedua, kita bersolat kepada beliau, membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena dengan salah satu cara membuktikan rasa cinta itu dengan menyebut-nyebut namanya, kemudian mengikuti jejak langkahnya. Man ahabba say'an faqad sura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu, maka dia akan banyak menceritakannya. Kita di masjid bersolawat, di majelis bersolawat, kita di jalan bersolawat, lagi di rumah nyantai bersolawat, maka itu tanda orang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Rajab ini, kita memperbanyak solawat. Kita bersolawat yang dirahmati Allah SWT. Bareng-bareng yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Atau kita bisa sholawat yang lain, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Jibril, sholawat apalah, perbanyaklah sholawat di bulan Rajab dan bulan yang lain. Wabil khusus bulan Rajab ini kita tingkatkan bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Dan yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab. Sebagaimana berpuasa itu disunahkan. Namun di bulan Rajab kita pilih waktu-waktu yang tepat, seperti puasa Senin Kemis ya. Kemudian kita berpuasa lagi puasa Daud, atau mau puasa Daud yang lebih dicintai. Kalau tidak, kita bisa puasa Ayyamul Bid. Yang mana Ayyamul Bid? 13, 14, 15. Ataupun kita bisa berpuasa yaitu 3 hari di akhir, 3 hari di tengah, dan 3 hari di awal ya. Maka kita bolehlah caranya, yang penting 3 amalan ini kita perbanyak. Jika kita tidak mampu berpuasa, maka bersedekah, itu solusinya. Jika kita tidak mampu berpuasa, kita bersedekah. Bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa, mau berbuka puasa, kita kasih makan untuk buka puasa, maka pahalanya akan sama. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itu 3 amalan. 1, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sholawat. Yang ketiga, perbanyak puasa ataupun bersedekah di bulan Rajab ini. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.